Dalam surat Fussilat ayat 30, 31, 32, di sana dijelaskan bagaimana keutamaan, kemuliaan, keluhuran dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang istiqomah. Dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim, yang artinya innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, bukan sekedar mengatakan tapi menyatakan, menegaskan, rabbunallah, Rabb kami, Tuhan kami, sesembahan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian ia istiqomah. Nah, kemudian ia berpegang teguh dengan keyakinan, dengan pendiriannya bahwa Rabb-nya adalah Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat turun kepada mereka, kepada orang-orang yang istiqomah tadi, sambil mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, wahai orang-orang yang Anda telah menjalani hidup dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam keutamaan dengan penuh istiqomah, la takhafu wa la tahzanu, Anda tidak perlu cemas, tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah Anda sekalian dengan surga allati kuntum tu'adun, yang sudah disiapkan buat Anda nanti. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami para malaikat ini siap membackup kehidupan Anda, mendukung, membela, melindungi kehidupan Anda fid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan nanti kamu di akhirat akan mendapatkan surga yang Anda akan mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan di surga itulah Anda akan mendapatkan, merasakan, menikmati apapun yang Anda minta. Nuzulam min ghafurir rahim, yang itu sebagai penghargaan, tempat tinggal yang sangat indah, sangat mulia dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Istiqomah itu mendapatkan penghargaan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, sampai para malaikat pun menjadi pengawal, membackup, membela, melindungi orang-orang yang istiqomah itu tadi. Menurut beberapa riwayat dalam kitab-kitab tafsir, ada 3 momentum ketika orang yang istiqomah itu akan mendapatkan pembelaan, perlindungan dari para malaikat. Kapan? Yaitu ketika orang beriman itu berada pada 3 titik kritis. Kapan titik kritis? Puncak kritis yang paling dirasakan oleh manusia. Tidak lain adalah ketika datang ajal atau sakaratul maut. Maka ketika datang sakaratul maut, ketika ajal, malaikat Israel datang kepada orang yang beriman, orang yang istiqomah tadi, malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Pak, Bu, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini menjadi kekasih, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi pendamping Anda dalam kehidupan di dunia dan di akhirat itu. Jadi ketika datang ajal, datang sakratul maut, orang yang hidupnya dalam istiqomah itu akan didampingi, diayem-ayemi, dihibur oleh para malaikat
terutama malaikatul maut, untuk tidak sedih, tidak takut, tidak gugup menghadapi kematian, meninggalkan dunia ini. Masya Allah. Alangkah bahagianya kalau kita bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah mati dalam keadaan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah SWT tadi, matinya secara husnul khotimah tentunya, orang yang istiqomah itu tadi, masuklah dia ke alam barzah, alam kubur. Lah, di alam barzah, di alam kubur itu pun, itu adalah masa kritis yang kedua yang dihadapi oleh setiap manusia. Datang dua malaikat Munkar dan Nakir menanyakan tentang berbagai hal terhadap setiap ruh atau setiap diri yang di dalam kubur itu. Nah, ketika dalam puncak kritis seperti itu, dalam suasana yang sangat menegangkan, sangat menakutkan, suasana yang panik seperti itu, maka dua malaikat Munkar dan Nakir pun mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kami ini datang untuk menemani, mendampingi, menghibur panjenengan. Masya Allah. Maka menjadi tenang, damai, ayemlah si ruh yang berada di kubur, yang menghadapi pertanyaan kubur itu tadi. Inilah Masya Allah manfaat dari istiqomah di titik kritis yang kedua dari kehidupan manusia. Kemudian pada event, pada momentum, pada puncak kritis yang ketiga adalah ketika hisab, yaumul hisab, ketika datang hisab di akhirat, di mana semua manusia akan dihisab, akan dihitung, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat-malaikat yang ditugasinya mengaudit kinerja hidup kita selama di dunia. Lah, pada suasana, pada momentum, pada keadaan yang seperti itu, semua manusia dalam keadaan panik, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Apakah dia akan menerima catatannya, baik yang baiknya lebih berat atau buruknya justru yang lebih berat. Keadaan yang sangat menegangkan, karena ibarat anak sekolah menerima rapot, banyak nilai baiknya atau banyak nilai merahnya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang yang pada waktu itu nilai baiknya lebih berat, lebih banyak, maka dia akan dalam keadaan hidup yang membahagiakan, radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Sedangkan orang-orang yang kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, maka dia akan menjalani, akan merasakan hidup yang hawiyah, di neraka hawiyah. Lah, pada saat momentum yang seperti itu, para malaikat menghibur, mendampingi, melindungi, membela orang-orang yang hidupnya istiqomah di dunia dulu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak Ibu, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kami siap menemani, mendampingi, mengantar Ibu nanti ke surga. Masya Allah, alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau jamaah pengajian ini semua adalah nanti menjadi orang yang mendapat jaminan dari para malaikat untuk didampingi, dihibur, ditemani, dibela ketika dihisab di akhirat nanti.